Om Swastiastu. Semangat Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Iko Mangaditya Pramana Putra, NIM 202021102818, Fakultas Hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan opini tentang menyebabkan mati dan luka-luka karena kealpaan. Penyuluh hukum ahli Madya Jawardi, SH.MA, Saudara Zarti Fadilah Taufik di DKI Jakarta. Siapapun yang melakukan tindakan yang menyebabkan mati dan luka-luka karena kealpaan, baik itu masyarakat umum, aparat kepolisian, dan orang-orang terhormat lainnya, pasti akan dikenakan sanksi pidana atau hukum. Dalam hukum pidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat diberikan sanksi pidana. Tidak tertutup kemungkinan bagi polisi yang melakukan tindak pidana yang karena tugas atau kelalaiannya mengakibatkan matinya seseorang atau lukanya seseorang, atau bisa dibilang asas equality before the law. Walaupun polisi sebagai penegak hukum punya hak di diskresi sepanjang dapat dibuktikan bahwa matinya orang tersebut akibat kelalaian dari polisi tersebut, maka dapat diterapkan sanksi pidana karena sudah termasuk melampaui kewenangannya atau penyalahgunaan wewenang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, kelalaian bisa disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 359 KUHP. Barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurang paling lama 1 tahun dalam hukum pidana kelalaian. Diskresi kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada pasal 18 UU nomor 2 2002, yaitu untuk kepentingan umum. Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Hal tersebut mengandung maksud bahwa seseorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat seorang diri harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum, atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum. Seorang pejabat polisi dapat menerapkan diskresi dalam berbagai kejadian yang dihadapi sehari-hari, tetapi diskresi lebih difokuskan kepada penindak selektif atau selective enforcement, yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak. Penggunaan asas diskresi memiliki kaitan yang erat dan asas-asas yang lain yang digunakan dalam membuat keputusan, yaitu 1. Asas yuriditas, yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum, harus sesuai dengan keadilan dan kepatutan. 2. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya, di mana asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindak pemerintah. Jadi penggunaan asas diskresi oleh polisi harus memperhatikan pasal 359, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurang paling lama 1 tahun. Pasal 360, 1. Barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurang paling lama 1 tahun. Yang kedua, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan pekerjaan, jabatan, atau
pencarian selama waktu tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurang paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Pasal 361, jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencairan, maka pidana ditambah dengan 1/3 dan berasal dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencairan dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Jadi saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Semangat Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik.